mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari ini, Jumat 10 Februari 2023. Renungan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu lepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikan berbicara. Hari ini kita disuguhkan firman Tuhan yang memperlihatkan salah satu karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sewaktu dia masih ada bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Dalam kesempatan ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang yang sakit tuli dan gagap, atau dengan kata lain, orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Tetapi yang unik dalam cara Yesus menyembuhkan dalam peristiwa hari ini, Yesus terlebih dahulu memisahkan agar orang sakit itu tersendiri dari orang banyak, dan secara langsung melakukan dengan tangannya sendiri, baik itu untuk menyembuhkan telinganya maupun menyembuhkan lidah orang sakit tersebut. Dan Yesus menutup dengan kata, Ephata, terbukalah. Lalu dia langsung bisa mendengar, dan yang si gagap langsung bisa berkata-kata. Saudara sekalian, pada sisi lain, sesungguhnya kita melihat bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang lain, sering kita melihat dia hanya bicara, tetapi sudah bisa terlaksana. Bahkan untuk membangkitkan orang mati sekalipun,
seperti halnya Lazarus, ia hanya berkata, "Lazarus, bangkitlah." Dan Lazarus bangkit dari kuburnya. Tetapi kali ini Yesus langsung mendekati orang itu dan menjamah orang itu dan melakukan penyembuhan dengan tangannya sendiri. Nah, maka saudara sekalian, kita dapat melihat makna dari langkah yang dilakukan oleh Yesus dengan melakukannya dengan tangannya sendiri dan terlebih dahulu menyingkir atau memisahkan dari orang lain. Yang pertama, kita dapat memahami bahwa karya penyelamatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus bukanlah untuk tontonan. Jadi tidak perlu dilihat oleh banyak orang karena Yesus tidak bermaksud untuk memamerkan kuasa yang dimilikinya. Yang kedua, supaya tidak banyak orang mengerumuni dia hanya karena merasa perlu sesaat. Jadi, jangan hanya karena merasa butuh atau dalam kesulitan baru mencari Yesus. Tetapi sebaliknya dikala senang atau semuanya lancar, bahkan mengucapkan terima kasih saja pun tidak. Contoh nyata ada sering kita lihat. Misalnya ya, seorang pasangan suami istri. Baru dia datang ke gereja saat anaknya mau dibaptis. Setelah itu hilang dari pandangan mata. Yang ketiga, Yesus memisahkan diri agar langkahnya tidak banyak terhalang karena kerumunan orang yang membuat geraknya akan terbatas dan tidak leluasa untuk mengunjungi umatnya. Yang keempat, Yesus ingin lebih dekat dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasih. Seperti yang ditunjukkan dengan menjamah lewat jarinya sendiri terhadap orang tuli dan gagap itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sungguh dalam maknanya. Jika kita ingin merenungkannya lebih mendalam, kita dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita bisa juga termasuk dalam kategori yang sakit. Karena kita terkadang sakit tuli ataupun menjadi seorang yang gagap. Ada hati yang tidak peka. Ada telinga yang benar-benar tuli untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Atau telinga yang tidak menganggap penting untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga tidak akan pernah memahaminya. Memang secara medis kita memiliki telinga yang normal. Tetapi pada saat yang sama, kita bisa juga seorang tuli dan tidak dapat mendengarkan apa-apa yang ada di dalam dunia. Kita mungkin tuli terhadap realitas dunia dan tuli terhadap nasihat yang benar membawa kita pada hidup yang sesungguhnya. Penyebabnya adalah karena kita kurang peduli. Orang tua asik dengan pekerjaan atau kegiatannya. Anak-anak asik dengan mainannya. Main HP berselancar di dunia maya hingga tidak mau memalingkan telinga walaupun sudah ditegur atau dipanggil. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat permenungan kita hari ini, mari kita bersyukur di hadapan Yesus, memohon kepadanya dengan memisahkan diri dari orang-orang yang butuh sesaat, orang-orang yang butuh pamer, orang-orang yang munafik, memohon untuk dijamah oleh Yesus, agar kiranya berkat belas kasih yang daripadanya
dapat sungguh-sungguh menyembuhkan kita dari segala ketulian dan kegagapan batin, agar senantiasa siap membuka hati kita untuk menerima firman-Nya dan menjalankan perintah-perintah-Nya di tengah-tengah keluarga. Dengan semikian akan sekaligus bermakna sebagai sarana penyebaran kabar sukacita di sekeliling kita dan di tengah masyarakat. Semoga